UEFA telah merilis starting 11 pemain terbaik Euro 2020. Menariknya mereka tidak memasukkan nama Cristiano Ronaldo. Ini cukup mengherankan karena kapten timnas Portugal itu adalah top skor turnamen dengan koleksi 5 gol. Penyerang Republik Ceko, Patrick Schick, juga tidak masuk dalam daftar tersebut meski dia juga setajam Ronaldo. Kedua pemain tersebut UEFA itu masih kalah saing dengan Romelu Lukaku dan Raheem Sterling. Namun UEFA tentu memiliki pertimbangan tersendiri mengapa Ronaldo dan Schick tidak masuk dalam daftar 11 pemain terbaik. Lalu siapa saja yang masuk starting 11 pemain terbaik Euro 2020? Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Posisi kiper ada Gianluigi Donnarumma. Dia memang bukan kiper dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Sepanjang Euro 2020 ada 4 gol yang bersarang di gawang Donnarumma. Namun lebih dari itu, Donnarumma adalah pemain yang sangat krusial bagi Italia. Donnarumma 2 kali jadi bintang di babak adu penalti, termasuk di final ketika menepis penalti Jadon Sancho dan Bukayo Saka. Donnarumma pun mendapat gelar pemain terbaik Euro 2020 versi UEFA. Ia adalah kiper pertama yang mendapat gelar ini dan dia meraihnya pada usia 22 tahun. Posisi bek kanan ada Kyle Walker. Dia memang tak seeksplosif Luke Shaw dalam menyerang, meski dia sejatinya adalah bek sayap kanan. Namun ketenangan di belakang membuat gawang Inggris menjadi aman. Walker hanya sekali absen sejak penyisian grup hingga final Euro 2020 dan 6 kali bermain dalam turnamen ini. Dia membantu The Three Lions mencatatkan 5 clean sheet beruntun di Euro 2020. Di posisi bek tengah ada Leonardo Bonucci. Tidak diragukan lagi, Bonucci adalah bek tengah yang brilian di Euro 2020. Performanya sangat solid sejak fase grup, di mana Italia tidak kebobolan satupun gol. Laga final menjadi panggung bagi Bonucci. Pemain Juventus itu sangat tenang, bahkan ketika Italia tertinggal sejak menit kedua. Bonucci kemudian juga mencetak 1 gol yang membuat skor imbang 1-1. Ia adalah star of the match di final Euro 2020. Posisi bek tengah ada Harry Maguire. Bek Manchester United ini sempat absen pada 2 laga awal Inggris di Euro 2020 karena masalah kebugaran. Namun setelah itu, dia selalu menjadi pilihan utama di lini pertahanan Inggris, berduet dengan John Stones. Maguire mencatatkan 5 penampilan di Euro dengan kontribusi 1 gol. Posisi bek kiri ada Leonardo Spinazzola. Dia harus mengakhiri Euro 2020 lebih cepat. Spinazzola terhenti pada perempat final saat Italia menghadapi Belgia. Penyebabnya adalah cedera tendon Achilles. Sebelum menyerah karena cedera, Spinazzola adalah pilihan utama di pos bek kiri Italia. Dia menyumbang 2 assist untuk Gli Azzurri selama Euro 2020. Statistik menarik lainnya, Spinazzola adalah pemain dengan lari tercepat di turnamen ini dengan 38,8 km per jam. Posisi gelandang ada Pierre-Emile Haubier. Denmark memberi kejutan besar di Euro 2020. Sukses mereka melaju ke semifinal tentu saja tidak lepas dari peran Haubier yang sangat vital di lini tengah. Dia selama ini dikenal sebagai gelandang bertahan. Tapi di Euro 2020, Haubier dengan apik mampu mengisi kekosongan di lini tengah Denmark usai ditinggal Christian Eriksen. Dia punya kontribusi menyerang yang bagus. Haubier membuat 3 assist,
mengkreasi 11 peluang, dan 10 kali melakukan dribble. Dia juga memenangkan 51 kali penguasaan bola. Posisi gelandang ada Jorginho. 2021 menjadi tahun yang indah bagi Jorginho, sebab pemain 29 tahun itu resmi menjadi raja Eropa. Setelah menjadi juara Liga Champions bersama Chelsea, Jorginho kemudian menjadi juara Eropa 2020. Emerson Palmieri juga melakukan hal yang sama. Bedanya, Jorginho menjadi pemain inti pada dua sukses tersebut. Dengan perolehan tersebut, Jorginho bisa bersaing untuk gelar Ballon d'Or 2021. Posisi gelandang ada Pedri. UEFA memilih Pedri sebagai pemain muda terbaik Euro 2020. Gelar itu cukup untuk menjadi bukti seperti apa kehebatan pemain Barcelona itu. Pedri masih berusia 18 tahun dan selalu masuk starting 11 Spanyol di Euro 2020. Menit bermain yang didapatnya mencapai 629. Akurasi umpan Pedri pun sangat baik, yakni 92%. Pedri adalah bagian dari masa depan sepak bola Spanyol. Posisi winger kanan ada Federico Chiesa. Dia awalnya hanya menjadi opsi kedua bagi Mancini, namun sejak fase gugur, Chiesa tampil sangat mengesankan. Ia mampu mencetak 2 gol untuk Italia di Euro 2020, yaitu ke gawang Spanyol dan Austria. Chiesa punya segala kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi winger top. Pemain berusia 23 tahun ini sangat cepat, driblenya bagus, etos kerja tinggi, kemampuan bermain sebagai tim, serta determinasi yang luar biasa. Posisi penyerang tengah ada Romelu Lukaku. Romelu Lukaku mencetak 4 gol untuk timnas Belgia di turnamen Euro 2020. Sayangnya, dia tidak bisa melaju lebih jauh. Perjalanannya bersama timnas Belgia, asuhan Roberto Martinez, hanya sampai perempat final. Posisi winger kiri ada Raheem Sterling. Dia mungkin dianggap diving pada duel lawan Denmark. Namun terlepas dari momen itu, Sterling tampil sangat bagus di Euro 2020 secara keseluruhan. Sterling menjadi pemain yang tidak tergantikan di timnas Inggris. Ia bekerja sangat keras dan kerap kali menjadi pembeda. Di Euro 2020, Sterling mampu mencetak 3 gol dan 1 assist. Performa yang sangat solid dari pemain berusia 26 tahun.